Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kuliah online dengan media video pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep dasar keperawatan komunitas. Konsep keperawatan. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Itu menurut pengertian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Pengertian komunitas. Komunitas atau community adalah sekelompok masyarakat yang memiliki persamaan nilai atau values, perhatian atau interest yang merupakan kelompok khusus dengan batas geografi yang jelas dengan norma dan nilai yang telah melembaga. Itu pengertian komunitas dari Sumijatun dan kawan-kawan tahun 2006. Pengertian keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas merupakan keperawatan yang dilakukan dengan sasaran komunitas. Dengan kata lain, kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang memiliki persamaan nilai atau values, perhatian, atau interest yang merupakan kelompok khusus dengan batas geografi yang jelas, dengan norma dan nilai yang telah melembaga, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Itu pengertian keperawatan komunitas yang disarikan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan dan pengertian komunitas dari Sumijatun dan kawan-kawan tahun 2006. Berikut adalah gambar contoh kelompok dalam komunitas. Contoh kelompok di dalam komunitas antara lain ada kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok penyair, kelompok guru. Mereka itu adalah sebuah kelompok khusus dalam komunitas yang memiliki nilai dan persamaan yang lainnya. Sejarah perkembangan keperawatan komunitas. Dalam catatan teori disebutkan bahwa perkembangan keperawatan komunitas antara lain 1. Tahun 570 sampai 632 Masehi, ada seorang yang sering peduli pada kesehatan, terutama orang sakit, dan tidak membeda-bedakan apakah kliennya orang kaya atau orang miskin. Nama seseorang itu adalah Rufaidah binti Sa'ad. Dia bisa melaksanakan peran perawat dalam aspek komunitas dan memecahkan masalah sosial yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit. Sejarah perkembangan keperawatan komunitas yang kedua, abad ke-17, dituliskan bahwa ada yang namanya Saint Vincent de Paul. Dia mengadakan usaha kunjungan ke rumah atau home nursing bagi orang yang terkena masalah kesehatan. Dikenal dengan The Order of Charity. Selanjutnya sejarah perkembangan keperawatan komunitas ketiga, tahun 1820 sampai 1910 Masehi. Dikenal namanya Florence Nightingale. Dia adalah pelopor perawat modern, terkenal dengan nama The Lady with Lamp, sang wanita dengan lampu. Dia menyatakan bahwa penting dilakukan upaya preventif, terutama bagi kesehatan komunitas. Sejarah perkembangan keperawatan komunitas yang keempat, tahun 1887 Masehi. The Queen Institute in London mengadakan pendidikan dan latihan bagi perawat yang berbakat
dengan peraturan keras dalam melakukan home nursing. Berikutnya sejarah perkembangan keperawatan komunitas yang kelima tahun 1891 Masehi. The New York Mission Society merupakan perawat kesehatan masyarakat pertama di Amerika Serikat mendirikan National Organization for Public Health Nursing (NOPHN) yang melakukan home nursing. Selanjutnya, sejarah perkembangan keperawatan komunitas yang keenam di Indonesia periode penjajahan Belanda tahun 1882 Masehi. Dimulainya usaha kesehatan oleh Belanda, tujuan untuk melancarkan pengobatan kepada orang Belanda. Namun, pada waktu para pekerja perkebunan terjangkit penyakit, lalu berkembang melayani para pekerja perkebunan tersebut. Selanjutnya melayani masyarakat umum. Sejarah perkembangan keperawatan komunitas ketujuh di Indonesia periode penjajahan Jepang tahun 1942 Masehi. Dikenal adanya Dinas Kesehatan Masyarakat bertugas melaksanakan usaha di bidang preventif dan kuratif. Kedua usaha ini tidak ada hubungannya dan berjalan sendiri-sendiri. Sejarah perkembangan keperawatan komunitas ke-8 masih di Indonesia, periode setelah Indonesia Merdeka tahun 1945 Masehi. Disusun suatu rencana kesehatan masyarakat bertujuan untuk menyatukan upaya kuratif dan preventif. Pelaksanaannya diserahkan kepada Inspektur Kesehatan Jabar dipimpin oleh Dr. H.A. Patah. Selanjutnya menyusun pilot project usaha kesehatan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi konsep puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat yang ada sampai saat ini. Sejarah perkembangan keperawatan komunitas yang ke-9 masih di Indonesia, periode tahun 2000 Masehi. Indonesia ikut menandatangani kesepakatan dengan negara lain perihal Primary Healthcare atau PHC sebagai strategi global untuk mencapai kesehatan bagi semua. Berikutnya kita pelajari tujuan keperawatan komunitas. Tujuan keperawatan komunitas adalah untuk pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya sebagai berikut. 1. Pelayanan keperawatan secara langsung atau direct care terhadap individu, keluarga, dan kelompok dalam konteks komunitas. Tujuan perawatan komunitas yang kedua yaitu perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat, health general community, dengan mempertimbangkan masalah atau isu kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi keluarga, individu, dan kelompok. Berikutnya masih terkait dengan tujuan keperawatan komunitas. Secara spesifik diharapkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mempunyai kemampuan untuk 1. Mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami. 2. Menetapkan masalah kesehatan dan memprioritaskan masalah tersebut. 3. Merumuskan serta memecahkan masalah kesehatan. Masih terkait dengan tujuan keperawatan komunitas secara spesifik yang keempat, yaitu menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi. 5.
mengevaluasi sejauh mana pemecahan masalah yang mereka hadapi yang akhirnya dapat meningkatkan kemampuan dalam memelihara kesehatan secara mandiri atau self-care. Berikutnya kita pelajari prinsip-prinsip dalam keperawatan komunitas. Prinsip dalam melaksanakan keperawatan komunitas yaitu mempertimbangkan satu kemanfaatan, yaitu intervensi yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi komunitas. 2. Autonomi, yaitu diberikan kebebasan untuk melakukan atau memilih alternatif yang terbaik untuk komunitas. 3. Keadilan, yaitu melakukan upaya atau tindakan sesuai dengan kemampuan atau kapasitas komunitas. Sejarah perkembangan keperawatan komunitas ke-8 masih di Indonesia. Periode setelah Indonesia merdeka tahun 1945 Masehi. Disusun suatu rencana kesehatan masyarakat bertujuan untuk menyatukan upaya kuratif dan preventif. Pelaksanaannya diserahkan kepada Inspektur Kesehatan Jabar dipimpin oleh Dr. H.A. Patah. Selanjutnya menyusun pilot project usaha kesehatan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi konsep puskesmas atau pusat. Karakteristik keperawatan kesehatan komunitas. Karakteristik keperawatan kesehatan komunitas dapat disebutkan antara lain: 1. Ada unsur ilmu kesehatan masyarakat. 2. Ada unsur ilmu atau teori keperawatan. 3. Tujuan meningkatkan derajat kesehatan. 4. Sasaran seluruh komunitas penduduk di sebuah wilayah. Upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal dilakukan dengan 1. Peningkatan kesehatan atau promotif. 2. Pencegahan penyakit atau preventif di semua tingkat pencegahan dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. 3. Melibatkan klien sebagai mitra kerja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan keperawatan. Selanjutnya tentang lingkup praktek keperawatan komunitas. Antara lain, 1. Upaya promotif untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat, seperti dengan pendidikan kesehatan, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan dan lingkungan, olahraga, rekreasi, pendidikan seks. 2. Upaya preventif untuk mencegah gangguan kesehatan antara lain imunisasi, pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin A, pemberian yodium, pemeriksaan kehamilan, dan pemberantasan nyamuk atau fogging. Ini adalah gambar contoh upaya promosi kesehatan yang ada di komunitas sekolah, yaitu pemberian informasi atau pelatihan tentang cuci tangan kepada anak sekolah. Berikutnya adalah gambar contoh upaya preventif yang ada di komunitas sekolah. Ini merupakan pemberian imunisasi bagi anak sekolah.
Gambar contoh upaya preventif yang lain yaitu pemberantasan sarang nyamuk dengan cara fogging. Masih melanjutkan tentang lingkup praktek keperawatan komunitas yang ketiga, yaitu upaya kuratif untuk mengatasi masalah kesehatan seperti perawatan di rumah, perawatan ibu bersalin. 4. Upaya rehabilitatif untuk pemulihan kesehatan bagi pasien yang sudah di rumah, seperti perawatan luka, fisioterapi. 5. Resosialiatif, upaya untuk mengembalikan individu, keluarga ke dalam pergaulan masyarakat karena menderita suatu penyakit, misal kusta, AIDS, atau kelompok khusus, tunawisma, WTS. Berikutnya sejarah perkembangan keperawatan komunitas yang kelima, tahun 1891 Masehi. The New York Mission Society merupakan perawat kesehatan masyarakat pertama di Amerika Serikat mendirikan National Organization for Public Health Nursing (NOPHN) yang melakukan home nursing. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa diterima dan dimengerti oleh mahasiswa, dan mahasiswa bisa mengerjakan soal evaluasinya dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.